Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sifu Ridwan akan memberikan materi PJOK, pelajaran olahraga, khususnya untuk bela dirinya untuk wushu. Nah, di sini Sifu akan memberikan kisi-kisi untuk ujian nanti pada saat semester 1, akhir semester. Waktu itu Sifu sudah sempat beritahukan pada saat kita latihan online yang lalu, tapi Sifu akan ulang kembali untuk materinya. Materi yang pertama, kemarin Sifu berikan mengenai tujuan dari suatu olahraga. Pertama. Kedua, manfaat pemanasan sebelum kita melakukan olahraga. Nah, ketiga, mengenai wawasan umum mengenai bela diri wushu dan kungfu dan pengertian wushu dan kungfu, dan sekilas mengenai wawasan dasar seputar wushu dan kungfu. Yang selanjutnya mengenai jasa bela diri muslim atau umat Islam pada perkembangan teknik kungfu di Cina sana, karena pada saat itu umat Islam pernah membantu bangsa Cina untuk mengusir bangsa Mongol atau bangsa Tatar dari Cina pada saat itu. Nah, setelah Islam berhasil mengusir negara Mongol dari Cina, maka Kaisar Ming pada saat itu memberikan kepada umat Islam atau mempersilahkan umat Islam untuk tinggal di seluruh daerah di kawasan Cina, terutama di daerah Guangzhou yang pada saat itu adalah daerah perdagangan dan pemerintahan negara Cina pada waktu itu. Dan akhirnya umat Islam berbagi teknik bela diri, sharing mengenai teknik bela diri sampai berketurunan di sana, mempunyai keturunan yang disebut dengan bangsa Hui. Nah, maka dari itu Islam mempunyai jasa atau mempunyai kontribusi untuk perkembangan bela diri wushu dan kungfu. Maka lahirlah beberapa aliran kungfu di Cina, seperti aliran Pacicen yang sangat terkenal di kalangan kungfu muslim. Nah, selanjutnya Sifu akan memberikan teknik pukulan, lalu tendangan, dan step langkah, baik itu mundur, maju, kanan, kiri, berputar, berbalik arah. Ya, jadi kita itu semua akan kita berikan materinya, dan udah pernah Sifu berikan materinya. Dan nanti akan kita ujikan pada saat ulangan semester pertama, ya. Jadi kalian dibuka kembali waktu itu video yang pernah Sifu kirimkan sebagai contoh, ya, sebagai contoh untuk bahan materi belajar kalian pada saat menjelang UAS nanti. Ya, di sini Sifu ingin memberikan mengenai contoh mengenai lambang. Jadi setiap lembaga negara ini mempunyai lambang atau logo, ya, dan setiap daerah yang ada di Indonesia mempunyai lambang dan logo juga. Nah, kemarin waktu itu Sifu sudah berikan materi mengenai bahwa olahraga terbagi naungannya atau terbagi ke atas, ke lembaga kepemerintahan. Yang pertama karena kita sifatnya pendidikan, masuk ke Departemen Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Depdikbud. Nah, sedangkan untuk di luar sana mengenai olahraga masuk ke Kemenpora, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Nah, di bawah Kemenpora nanti ada namanya KONI. Ya, KONI itu singkatan dari Komite Olahraga Nasional Indonesia.
Dan sekarang ada juga namanya FORMI, dulu namanya FORMI, Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia, yang sekarang berganti menjadi KORMI, yaitu Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Nah, untuk kita olahraga wushu atau kungfu, wushu awan putih, kita bergabung di KORMI, ya. Karena kita bergabung di AKTI. AKTI itu Aliansi Kungfu Tradisional Indonesia. Waktu itu Sifu pernah berikan penjelasan juga ya. Nah, untuk KONI di bawahnya ada wushu. Wushu itu naungannya adalah PBWI. PBWI itu singkatan dari Pengurus Besar Wushu Indonesia. Nah, di sini mungkin kalian bisa lihat di baju yang Sifu pakai. Di sini ada lambang Kemenpora, ya. Jadi Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dan di sini ada lambang kota. Ini kota Samarinda, yaitu Kalimantan Timur. Nah, di sini ada lambang FORMI, ya, yaitu yang tadi Sifu sebutkan, Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia, yang berganti sekarang menjadi KORMI. Dan di sini kita bergabung untuk wushu awan putih, kita bergabung di Aliansi Kungfu Tradisional Indonesia. Jadi setiap lembaga atau organisasi, baik organisasi negara atau organisasi swasta atau umum, itu setiap dari organisasi tersebut memiliki logo atau lambang, ya. Nanti setelah sini Sifu akan memberikan teknik mengenai pukulan, ya, yang kena kita pada semester 1 ini. Waktu itu Sifu sudah sampaikan, kita akan fokus ke bela diri. Untuk semester 1 kita akan fokus ke bela diri, teknik bertarung, ya. Untuk semester 2 nanti kan kita akan fokus pada jurus tangan kosong, baik senjata tangan kosong maupun senjata. Untuk kelas 4 dan kelas 5 kita fokus di tangan kosong, ya. Untuk kelas 6 kita akan masuk ke teknik senjata, ya, biar kelas 6 ini ada kenang-kenangan dari Sifu, ya. Kita skip, kita loncat materinya. Untuk kelas 6 kita langsung masuk senjata, insya Allah semester 2. Oke. Untuk kelas 4, kelas 5 tetap masih tangan kosong, jurus Wupuchen dan jurus Changchen, ya. Tapi semester 1 ini kita fokusin buat teknik bertarungnya, ya. Teknik bertarung kemarin Sifu sebutkan, kalau di wushu namanya Santa, atau dulu namanya Sansao, yang sekarang masuk namanya Pibu kalau di kungfu. Oke, ya, jangan kemana-mana, perhatikan contohnya baik-baik yang akan Sifu contohkan. Oke. Untuk bertarung atau latihan Pibu atau Santa atau Sansao atau fight, ya, kita untuk tangan sebetulnya kita memiliki peralatan untuk safety prosedur, keamanan untuk latihan, ya. Seperti namanya yang ada di sini, ya. Ini namanya hand wrap atau bandit atau pelindung tangan, ya. Tangan bandit ini nanti bisa dilibat ke tangan, oke. Ya, jadi untuk gunanya bandit ini, peralatan ini adalah untuk mengurangi resiko cedera pada saat kita latihan nanti, ya. Jadi pada saat kita mengepal, tangan ini akan melekat, ya. Jadi kemungkinan untuk bergeser itu lebih kecil, ya. Kalau nggak pakai bandit, kadang-kadang kita keringetan, bisa kepleset, bisa cedera, ya. Jadi ini salah satu peralatan untuk keamanan tangan sebelum kita latihan pukulan, ya. Nah, nanti masangnya seperti ini, ya. Nanti akan Sifu contohkan cara masangnya, ya. Nanti dilibet-libet di tangan seperti ini, ya. Nah, nanti akan Sifu contohkan secara detailnya. Ya, ini sekilas dulu, ya, cara masangnya untuk di kepala, di tangan. Nah, selanjutnya ada yang namanya glove atau sarung tinju, ya. Ini namanya glove atau sarung tinju. Biasanya setelah kita pakai hand wrap, kita akan pakai glove, sarung tinju. Ini sama buat latihan juga, buat melindungi tangan, sama tujuan nanti kita pada saat
latihan fight ya, bertarung. Pada saat latihan bertarung kita akan pakai sarung tinju atau glove namanya. Biar kalau kena pukul mengurangi ada peredam, jadi mengurangi rasa sakit ya. Nah, nanti kita juga ada pelindung kepala, headguard. Nanti ada body protector yang di badan ya. Nanti ada pelindung kemaluan ya bagi laki-laki terutama, perempuan juga ada untuk pelindung protektornya. Nah, nanti ada shin guard ya. Shin guard itu pelindung tulang kering ya. Pelindung gigi. Hah? Ya, oh iya benar. Tadi temen ingetin. Sama lagi gum shield ya, pelindung gigi ya, ada gum shield. Ya, jadi peralatan untuk kita latihan, untuk latihan bertarung nantinya kita akan memakai glove. Tadi sebelumnya bandit ya, habis itu glove, habis itu ada gum shield, habis itu pakai pelindung kepala, headguard, ada body protector, ada pelindung kemaluan ya, ada shin guard, pelindung tulang kering. Ya, kalau yang itu nanti Sifu sediakan untuk peralatan kita, karena nanti kedepannya kita akan latihan untuk fight, bertarung. Ya, untuk sekarang lebih kepada teorinya, teori nama-nama peralatan. Kalian ingetin ya, nama-nama peralatan yang udah Sifu sebutkan. Untuk peralatan pribadi nanti kalian yang mesti punya kalau ingin masuk ke cabang olahraga prestasi bertarung, ya harus wajib punya gum shield, pelindung gigi, sama glove, sama pelindung kemaluan. Nah, kalau yang headguard, body protector, shin guard, nanti itu Sifu yang sediakan. Ya, oke. Untuk tekniknya, teknik pukulan. Ya, kemarin Sifu udah sebutkan ada beberapa teknik pukulan. Kemarin ada namanya jab. Ya, jab adalah pukulan tangan kiri lurus. Strike, pukulan tangan kanan lurus. Hook, pukulan tangan kanan maupun kiri melingkar. Uppercut, pukulan mengayun dari bawah ke atas. Ya, itu uppercut. Ya, Sifu contohkan jab, strike, hook, uppercut. Oke. Nah, itu basicnya. Ya, satu lagi kemarin Sifu tambahkan dengan back fist. Oke. Back fist ya, pakai punggung tangan. Oke. Itu yang perlu kalian pelajari ya. Nah, yang berikutnya kemarin Sifu mencontohkan teknik putaran pinggang ya. Jab, strike, putar pinggang, balik arah. Ya, ini putar pinggang balik arah, posisinya di tempat. Ya, hanya pinggangnya yang diputar. Nah, yang kedua, putar pinggang diputar dengan langkah, ya, balik arah dengan langkah. Satu, putar, maju ya, bukan maju baru diputar, maju, putar. Oke, habis yang kedua kebalikannya, putarnya belakang. Oke, ke belakang. Oke, ke belakang. Oke, ke belakang. Oke, nanti bisa dibuat dua, depan belakang. Satu, dua, maju, belakang. Satu, dua. Bisa maju dulu dikit, baru putar. Maju dulu satu langkah, baru putar. Ya, maju dulu satu langkah, baru putar. Ya. Nah, itu dengan langkah. Ya, yang sebelumnya langkah maju mundur ya. Yang maju mundur jangan lupa juga langkah maju, langkah mundur. Langkah maju, langkah mundur. Ya, ini yang materi yang akan kalian perlu. Ini materi yang kalian perlu bikin videonya buat praktek ya. Jadi kita ujiannya praktek dan tertulis.
untuk praktek kita fokus ke teknik ini ya, teknik bertarung ya, yang maju, mundur. Oh, satu lagi yang kanan kiri, kemarin ingat yang kanan kiri, ya bergeser ya kanan kiri. Ya boleh dilihat langkah kakinya, ya di sini. Ya. Ya, kalau geser ke kiri, kaki kiri depan dulu ke belakang. Ke kanan, kanan dulu baru kiri. Ya, tapi ini tergantung kebiasaan ya, tergantung kebiasaan kita. Kita langkahnya kemana? Ya, habis itu teknik yang kedua, yang langkah berikutnya teknik berjalan ya, jalan seperti biasa, bolak-balik aja. Ya, ini umumnya bisa ya, karena berjalan sehari-hari kita melakukan jalan mundur. Ya. Pindah gini aja ya, terutama yang kelas 6 ya, terutama yang kelas 6 kita fokusnya latihannya seperti ini aja ya. Oke ya, jadi untuk gerakan langkah ini sangat penting ya pada saat kita melakukan pertarungan. Kita nggak kegok, nggak bingung mau arah kemana, karena ini akan membuat untuk menghindar ya, menghindar, maju, menyerang, ya. Jadi kita untuk menyerang, menghindar perlu langkah yang serasi ya, serasa yang harmonis langkahnya, ya. Jadi nggak salah langkah. Ya, kalau salah langkah nanti kita agak ini ya. Agak bingung bisa kasih limpat, kasih limpat kalau misalkan salah langkah ya. Oke, mungkin dari Sifu itu aja. Jadi kalian nanti untuk ujian, karena ujian UAS akhir semester 1, materinya yang tadi udah Sifu sebutkan, dan prakteknya fokus kepada teknik bertarung ya. Tadi baik pun tangan, oh ya, kaki juga sama ya. Kaki, tapi kita fokusnya tendangan depan, tendangan round kick, tendangan belakang. Ya, sama tendangan set kick. Ya, berarti ada berapa tendangan? Tendangan depan, front kick, tendangan round kick menyilang, tendangan set kick, samping, sama tendangan back kick, tendangan belakang. Oke, jadi kita fokus di situ ya, tangan dan kaki dan langkah. Oke, cukup itu aja. Selamat belajar di rumah, dipraktekkan di rumah. Jangan lupa sebelum latihan mencoba pemanasan terlebih dahulu agar mengurangi resiko untuk cedera. Oke, sekian dan terima kasih dari Sifu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.